saudaraku, kita akan mulai bersama-sama ibadah kita di hari ini. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dialah Tuhan Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih mula-mula.
Kita ambil dari kebenaran firman Tuhan kitab Wahyu 2 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 dikatakan sabar menderita karena nama Tuhan. Kata Tuhan, aku tahu engkau sabar menderita karena nama Tuhan. Lalu ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sabar menderita, tapi Tuhan mencela. Karena apa? Karena sudah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu seperti apa? Bagaimana kita cinta pertama ketemu Tuhan. Kita rindu berdoa, rindu membaca firman Tuhan, rindu banget memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita nunggu-nunggu waktu untuk beribadah. Kalau bisa cepat hari Minggu sebelum ada virus corona. Benar-benar kita rindu dan haus pada saat kita mengalami kasih yang mula-mula. Tapi ketika dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ini firman Tuhan yang katakan kita sabar menderita karena nama Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita tidak lakukan lagi, yaitu kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sudah gak intim dengan Tuhan. Pelayanan tetap pelayanan. Pekerjaan Tuhan kita tetap lakukan. Tapi waktu pribadi kita dengan Tuhan sudah kita tinggalkan. Kalau bisa misalnya berdoa pagi-pagi, bangun pagi, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang udah enggak. Kalaupun berdoa cuma say hello dengan Tuhan. Yang Tuhan maksudkan kasih yang mula-mula, kasih yang semula itu, kita ada waktu khusus bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdoa, berbicara kepada Tuhan lewat doa. Lalu mendengarkan suara Tuhan lewat kita baca firman Tuhan. Itu kasih yang mula-mula. Lalu yang kelima, kita tinggalkan apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ayat 5 katakan, bukan yang kelima, maaf. Ayat 5, Wahyu 2 ayat 5. Karena itu bertobatlah. Jadi perlu kita bertobat. Karena betapa dalamnya engkau jatuh. Engkau telah jatuh. Firman Tuhan katakan. Kita lebih tahu kita jatuhnya di mana. Sudah lebih sibuk melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu pribadi dengan Tuhan. Kita begitu banyak program yang kita harus lakukan. Kelihatannya sibuk dengan hal-hal rohani. Kunjungan, berdoa, atau telepon. Kalau kayak sekarang penularan COVID-19 kita nggak bisa kemana-mana, tapi kerjanya nelpon orang, WA, nyapa orang. Tapi waktu teduh dengan Tuhan udah nggak ada. Cari kegiatan kemana-mana. Walaupun di rumah, tapi lewat media sosial kita bisa beraktivitas, bahkan bisa menjelajah ke seluruh dunia. Nah, itu kesibukan yang kita lakukan sehingga Tuhan bilang betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena itu ini himbauan Tuhan. Bertobatlah. Yang berikut ayat 5 katakan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang semula engkau lakukan apa? Hidup intim dengan Tuhan. Ada waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Ada waktu mendengarkan Tuhan berbicara. Minta petunjuk dan nasihat Tuhan. Program-program kita boleh kita lakukan. Tapi kita utamakan Tuhan. Biarlah program yang kita programkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya suka berdoa begini, kalau terlalu banyak program. Tuhan, ini program-program saya. Yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan coret. Nah, dalam mempraktekannya saya tinggal tunggu.
Yang mana yang Tuhan kehendaki, nah berarti itu ada waktu dan lancar. Kalau ada hambatan, oh Tuhan nggak kehendaki, Tuhan cegah saya untuk melakukan hal itu, saya nggak mau ngotot, nggak mau kecewa juga, oh berarti bukan kehendak Tuhan. Bersyukur malahan. Nah itu yang perlu kita lakukan. Bertobat, betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu hidup intim dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kembali kepada kasih yang mula-mula. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula, berdoa karena haus kepada Tuhan. Haus artinya rindu mau bertemu dengan Tuhan. Lewat berdoa kita rindu banget bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ada waktu, bukan sembari-sembari, tapi waktu khusus dengan Tuhan. Karena kita juga gak ingin ya, kalau kita dengan pasangan kita sembari-sembari, atau dengan anak pas kita butuh sembari-sembari, pasti kita juga gak suka. Tuhan seperti itu, dia gak suka kalau kita sembari-sembari. Dia rindu kita memiliki kehausan yang dalam, punya waktu khusus dengan dia, bukan hanya sekedar menjalankan tugas. Ya orang Kristen berdoalah, baca firman lah, bukan seperti itu. Tapi benar-benar kita punya waktu khusus, kita mau berdoa karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula? Yang kedua, baca firman Tuhan. Karena apa? Lapar. Firman Tuhan itu bagaikan makanan rohani kita. Saudara, Bapak, Ibu, kalau lapar pasti nyari makan kan? Tadi kalau haus pasti cari minum. Nah, marilah kita lakukan itu. Dalam membaca firman Tuhan, terasa banget. Kita membaca bukan hanya sekedar baca atau obat tidur supaya cepat ngantuk, tapi benar-benar karena kita lapar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu roti hidup yang bisa memuaskan, mengenyangkan rohani kita. Supaya rohani kita kuat, berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Jangan kita hanya mengenyangkan tubuh kita, apalagi kalau udah kelebihan gizi ya kolesterol, karena mengenyangkan tubuh terus, gak pernah mengenyangkan rohaninya. Jadi ketika ada masalah, cepet bete sama Tuhan, membleh, mentalnya mental kerupuk, mental peyem. Anak sekarang katakan gampang cemen. Padahal Tuhan rindu supaya kita membaca firman Tuhan, mendengarkan suaranya lewat baca firman Tuhan, karena lapar, ingin memberi makan rohani kita. Jadi kita cari, kita berusaha untuk membacanya. Ada hubungan khusus dengan Tuhan, waktu khusus dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula? Berpuasa karena butuh lawatan Tuhan. Kita berpuasa itu bukan supaya Tuhan dengar doa kita, bukan. Kita berpuasa itu cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya kita jangan salah melangkah. Apalagi keputusan yang penting yang harus kita ambil. Misalnya anak muda dalam dia mencari pasangan hidup. Dia harus mencari pasangan hidup bukan hanya mau-mau sendiri. Harus bawa dalam doa kepada Tuhan. Benar Tuhan, ini tulang rusuk. Teman hidup bukan hanya pacar yang Tuhan siapkan bagi saya. Harus bawa secara serius dengan Tuhan. Karena pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Nah itu contoh ya, berdoa puasa karena butuh lawatan Tuhan. Atau misalnya kita mau bekerja, mau ambil keputusan, memilih pekerjaan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya dulu berdoa waktu saya mau bekerja.
Dan saya dengar petunjuk dan nasihat Tuhan. Aku izinkan engkau bekerja di perusahaan A. Seperti Yusuf, kata Tuhan. Saya dengar jelas suara Tuhan. Dan saya masuk di situ. Begitu saya masuk, saya lihat semua acak-acakan. Keuangannya, manajemennya, administrasinya, cash flow-nya, acak-acakan. Saya disuruh benerin sama bos saya. Saya sebelumnya belum pengalaman. Tapi saya ingat saya kesini Tuhan utus saya. Dan kalau seperti Yusuf berarti harta semua tuannya mau diserahin ke saya. Untuk kelola. Bukan untuk jadi milik, untuk kelola. Jadi saya tahu tugas saya. Lalu pada saat saya melakukannya, saya berdoa. Tuhan, saya bukan hanya mau kelola harta Tuhan saya, tapi saya pengen jiwa mereka seisi rumah. Nah, jadi saya berdoa puasa karena rindu lawatan Tuhan. Supaya apa yang saya kerjakan bukan hanya sekedar saya butuh makan dapat gaji tiap bulan. Tapi benar-benar visi Tuhan jelas saya lakukan dalam pekerjaan itu. Saya seperti Yusuf. Dan terjadi saudara sampai kunci berangkas segala diserahkan kepada saya. Karena anak-anaknya masih kecil waktu itu, jadi saya dipercayakan untuk mengelola keuangannya seluruhnya. Kunci berangkas diserahin dan saya benar-benar bersyukur dan nggak mau seenaknya. Orang dikasih bos saya cek kontan dan giro, semua sudah ditanda tangan, tinggal saya isi berapa. Dan saya nggak pernah salah gunakan kesempatan itu. Saya selalu hidup benar di mata Tuhan dan selalu menjadi kesaksian bagi mereka. Pekerjaan saya yang saya mengalami kesulitan, saya selalu berdoa karena saya yakin Tuhan yang utus saya di situ selalu ada jalan keluar. Kesulitan dalam perusahaan saya doakan selalu ada solusi sehingga bos saya makin mempercayai saya. Suami, istri dan anak-anak mempercayakan saya untuk mengelola perusahaan itu. Singkat cerita, perusahaan diberkati berlimpah-limpah. Seperti Yusuf memang saya alami. Harta tuannya diberkati berlimpah-limpah oleh karena Yusuf. Jadi bos saya waktu hitung keuntungan tiap bulan, dia sampai gak enak hati. Omsetnya melejit, keuntungannya berlimpah-limpah. Sampai dia panggil anak istri duduk. Cuma kami, dia, anak istri dan saya duduk. Begitu ditanya keuntungannya berapa, saya bilang sekian kok. Kami sudah sepakat, dia bilang, istri saya sama anak-anak, kamu bukan hanya gaji saja. Gaji tiap bulan saya dinaikin karena pekerjaan saya bagus, nggak pernah saya minta. Kemudian katanya kami sudah sepakat mau bagi keuntungan ke kamu karena kamu yang kelola perusahaan ini jadi maju. Saya tolak sampai dia bilang, aneh ya jelma iya. Kayak sekarang saya nggak ngerti, nggak pintar bahasa Sunda lah, dia ngomong bahasa Sunda. Kayak sekarang masih ada orang yang model kayak kamu. Dia bilang tebeki duit. Saya bilang bukan nggak seneng, nggak pengen duit kok. Saya pengen, saya butuh. Tapi saya tahu hak saya. Karena saya nggak pernah tanam saham di perusahaan ini, jadi saya nggak mungkin ambil bagian keuntungan. Saya digaji kalau berkenan dan memuaskan hati Tuhan saya. Dapat bonus itu udah cukup, saya bilang. Tapi kalau mau bagi keuntungan, maaf saya tolak. Jadi saya tolak. Bukan nggak pengen duit, tapi saya tahu saya didik mereka untuk ikut yang prosedur sesuai bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan kerajaan Allah. Dan akhirnya seisi rumah diselamatkan karena kesaksian hidup saya, termasuk keuangannya. Mereka lihat cara mengelolanya sesuai kerajaan Allah. Dan akhirnya semua mereka diselamatkan, mulai anak-anaknya, suami istri, bahkan neneknya. Popoh, saya ikut panggil Popoh, diselamatkan. Sampai mau meninggal, dia gak mau meninggal dulu, harus ketemu saya dengan suami saya, minta didoain cabut nyawa, pengen ketemu Tuhan Yesus, baru dia mau meninggal.
sampai seperti itu, karena hubungan batin, ikatan batin secara rohani sangat kuat. Si Popo bilang, "Neng," manggil nama saya Neng Elsya, "orang kan anak maneh, anak rohani maneh. Jadi pengen pulang ke Tuhan Yesus, doa orang tadi dengek, doa maneh didengek cenah. Sok mang doakan. Udah capek di dunia, pengen ketemu Tuhan Yesus." Jadi saya sama Pak Karo cuma datang berdoa tuh, cuma seperti ini. "Tuhan Yesus, Popo pengen pulang. Dalam nama Yesus angkat nyawanya, bebaskan dari penderitaan dunia ini. Dia sudah pengen pulang karena sudah capek di dunia ini. Dalam nama Yesus, amin." Udah gitu ketawa-ketawa kita, dan saya sama Pak Karo pamit pulang. "Ngapain mau pulang cepat-cepat?" Cenah. "Ya nggak apa-apa Po, masih mau doain orang." "Ya sok atuh," katanya. "Dadah Neng, sampai ketemu di surga." Besoknya cucunya kasih kabar, "Popo sudah dipanggil Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati." Nah, itu berdoa, berpuasa karena rindu lawatan Tuhan dan tahu apa yang harus kita lakukan dalam koridor pimpinan Tuhan, jalannya Tuhan. Sehingga kita enjoy melakukannya dan kita sangat yakin akan penyertaan Tuhan. Jadi kalau berpuasa, berdoa jangan hanya karena butuh, karena rindu lawatan Tuhan, supaya kita nggak salah melangkah. Dan terakhir, menyembah Tuhan karena Dia layak disembah. Bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula? Kita sediakan waktu khusus untuk menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah. Kita menyembah dengan hati pengagungan, penghormatan akan Dia, Allah pencipta langit dan bumi, juga pencipta kita. Dan hati kita tidak ada permintaan, hanya ada pengagungan, penghormatan akan Tuhan. Kalau saudara belum tahu bagaimana menyembah, mengagungkan Tuhan, saya sarankan baca kitab Mazmur. Di situ kita banyak belajar tentang Daud, bagaimana dia menyembah Tuhan. Dalam pergumulan apapun, dia selalu menyembah Tuhan. Dalam dia mengalami dikejar-kejar musuh, dia menyembah Tuhan. Waktu dia mengalami sakit, dia menyembah Tuhan. Waktu dia mengalami masalah dalam peperangan, dia menyembah Tuhan. Difitnah, dengan cara apapun dia menyembah Tuhan. Jadi saudara kalau mau belajar, belum terbiasa menyembah Tuhan, belajar. Baca kitab Mazmur. Dari pasal 1 sampai pasal 150. Ada 150 pasal kita belajar dari Daud. Menyembah Tuhan, meninggikan Dia tanpa ada permintaan. Saudara, doa tingkat tinggi, yaitu menyembah Dia. Karena hanya Dia yang layak disembah. Karena Dia Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam Wahyu 5 ayat 12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan anak domba yang disembelih? Waktu Dia disalib di atas kayu salib, itu anak domba yang disembelih. Itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya. Maka ini waktunya kita akan berdoa supaya firman Tuhan yang Anda dengar hari ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mereka boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan, kalau selama ini Tuhan mereka sudah tidak berdoa lagi, biarlah mereka berdoa kepada Tuhan karena mereka haus akan Tuhan. Kalau selama ini mereka sudah tidak baca firman Tuhan, atau baca firman Tuhan hanya sekedar baca doa, biarlah mereka umat-Mu Tuhan membaca firman Tuhan karena mereka lapar akan firman-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau selama ini umat-Mu Tuhan yang sudah tidak lagi berpuasa, mereka berpuasa bukan karena haus akan lawatan Tuhan, maka hari ini Tuhan biarlah umat-Mu Tuhan senantiasa boleh haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan kekuatan bagi dia, berikan kemenangan bagi dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, kita masih bersama-sama stay di rumah masing-masing, mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita keteguhan baru, bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saat ini kita mau kembali memuji menyembah Tuhan. Katakan bahwa firman Tuhan lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu indah, lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih
Yesus. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam hidupku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, selalu ajaib karya-Mu. Nama-Mu disembah, ditinggikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nah, mari kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita, angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.